Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala alaihi salatu wassalam innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul adzim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para majelis guru, anak-anakku sekalian, para santri putra dan putri, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berdasarkan kalender Hijriyah adalah tanggal 12 Rabiul Awal 1439. Dan kita tahu dan alhamdulillah hari libur nasional. Dan biasanya dalam hari libur nasional yang berupa hari keagamaan, kita mengadakan yang namanya acara. Dan secara resmi insya Allah Pondok Pesantren Nurul Ilmi akan mengadakan maulid dengan orang tua nanti tanggal 4 Februari hari Ahad tahun 2018 ya, tanggal 4 Februari hari Ahad 2018 insya Allah penceramahnya Kiai Haji Jamaluddin F. Hashim ya, Ketua Kodi. Artinya adalah beliau ini insya Allah alhamdulillah kalau Anda lihat televisi di TVRI ada beberapa stasiun televisi swasta juga beliau sering ceramah di televisi, dan termasuk alumni Darul Rahman angkatan 14 ya kalau tidak salah. Sudah, jadi nanti tanggal 4 Februari 2018 insya Allah kita melakukan maulid yang diadakan secara resmi oleh Pondok Pesantren Nurul Ilmi ya, kalau sekarang maulid ya sekedar, dan ini sebagai bekal untuk Anda. Ada pertanyaan, maulid itu apa sih? Ini kalian harus tahu. Maulid itu adalah ya, perayaan Maulid itu adalah kita merayakan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas lahirnya seorang yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Allah langsung yang memberikan pujian, yaitu kata Rasulullah di dalam surat Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad, ini Allah yang bilang. Kalau kita nggak boleh bicara langsung engkau ya Muhammad, nggak boleh, nggak etis, nggak sopan. Kalau kita berbicaranya adalah ya Rasulullah, minimal kita sebut Nabi Muhammad, Rasul Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Tapi ini Allah yang bicara kepada Nabi, kepada hambanya, kepada Rasulnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad adalah satu-satunya manusia yang mempunyai akhlak yang sangat tinggi, yang mempunyai akhlak yang sangat agung. Sehingga beliau ini Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian, hei hamba-hambaku, umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi Rasulillah, pada diri dan kepribadian Rasulullah. Apa yang ada? Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi kehidupan Rasul itu setelah beliau resmi diangkat dan dipilih oleh Allah menjadi Rasul, ya, setelah beliau resmi menjadi Rasul di usianya yang keberapa? Keempat. Maka Rasul Muhammad SAW ini diprotek oleh Allah, ya, dijaga oleh Allah 24 jam dengan wahyu. Sehingga Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berkata-kata, tidaklah Rasulullah itu mengucapkan ucapan apapun, ya, itu berdasarkan hawa nafsunya, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengeluarkan kata-kata apapun, semuanya tidak ada yang berdasarkan hawa nafsunya, tidak ada. Apalagi melakukan satu tindakan, apalagi hanya sekedar menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabat, mengucapkan pernyataan pun, mengeluarkan kata-kata apapun, itu tidak ada yang berdasarkan hawa nafsu, tapi semuanya adalah berdasarkan wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Faham? Faham? Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, kenapa Rasulullah SAW menjadi manusia yang begitu mendapatkan pujian dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim? Dijawab oleh Aisyah sebagai istri beliau, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna khuluqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Sesungguhnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lepas dari Al-Qur'an atau dari wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Faham? Faham? Nah, akhlak itu apa? Akhlak itu apa? Kalau kita belajar ilmu namanya bahasa Arab, ilmu shorof, kata akhlak itu jamak dari kata al-khuluq. Al-khuluq itu ternyata dengan kata al-khaliq, al-makhluk, itu punya kata dasar yang sama. Asal usulnya katanya sama, yaitu asal usul katanya adalah kholaqo. Nah, siapa itu al-khaliq? Al-khaliq adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa al-khaliq? Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-makhluk itu apa? Ma siwallah, selain Allah, yang diciptakan oleh Allah, termasuk kita manusia. Nah, maka makna dan pengertian akhlak itu sangat erat sekali hubungannya dengan apa yang disebut dengan istilah al-khaliq, yaitu Allah, dengan kata-kata al-makhluk, ciptaan Allah, terutama kita manusia. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, dalam setiap tubuh manusia itu ada mudghah. Apa itu mudghah? Gumpalan daging. Yang kata Rasulullah, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Kalau mudghah ini positif, mudghah ini baik, maka saluhal jasadu kulluhu. Jasad tubuh itu dan segala yang terpancar dari tubuh itu pun akan baik. Apa yang akan terpancar dari tubuh seseorang? Pertama adalah fikirannya. Ya, dengarkan, apa? Fikirannya. Kemudian kalau sudah menjadi fikiran, biasa kemudian berlanjut kepada menjadi pernyataan, ungkapan, perkataan.
Kemudian kalau sudah sampai ke perkataan, biasanya dilanjutkan dengan tindakan atau perbuatan. Dan kalau perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, nanti bisa menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, nanti bisa berbentuk menjadi karakter, dan akhirnya menjadi sikap. Maka apa itu akhlak? Nah, akhlak adalah isi hati, isi hati manusia dalam hal ini, pikirannya, pernyataan-pernyataan, ungkapan-ungkapannya, tindakan-tindakan dan perbuatannya, kemudian kebiasaan, karakter dan sikap makhluk dalam hal ini manusia, kalau sesuai dengan kehendak Sang Khalik dan dengan peraturan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai umatnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya, apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, apa yang menjadi kebiasaannya, apa yang menjadi karakter dan sikap makhluk tadi dalam hal ini manusia, kalau sesuai dengan peraturan Sang Khalik, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak keluar dari peraturan Sang Khalik yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai Rasulnya, ini disebut akhlak karimah, akhlak mulia. Dan kalau bertentangan, tidak sesuai dengan kehendak Sang Khalik, tidak sesuai dengan peraturan Sang Khalik yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik apa yang ada di hati seseorang, baik apa yang ada di pikiran seseorang, baik apa yang diucapkan seseorang, apa yang menjadi tindakan, perbuatan atau kebiasaan dan karakter dan sikap seseorang, kalau bertentangan dengan kehendak Sang Khalik, tidak setia itu dimulai dari hati, dari hati. Makanya hati itu dibersihkan, hati itu dibersihkan. Dibersihkan dari apa ya? Dari berbagai macam penyakitnya. Satu misalnya, penyakit hati itu apa? Pelit. Tahu pelit? Kikir. Apalagi misalnya penyakit hati, hubbud dunia, cinta kepada dunia. Materialistis, apa aja dihitung, diukur secara materi. Orang kalau sudah terkena penyakit satu aja yang namanya hubbud dunia, cinta kepada dunia, cinta kepada materi. Apa aja ukurannya adalah keuntungan materi. Apa aja keuntungannya, saya bisa dapat apa. Kacau sudah. Padahal Allah sudah ingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah, alhaakumut takatsur, ingat, yang namanya takatsur, berlomba-lomba untuk mendapatkan materi, berlomba-lomba untuk mendapatkan harta, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan materi, berlomba-lomba. Itu sudah membuat engkau lalai, sudah membuat engkau tidak ingat halal haram, sudah nggak tahu lagi halal haram. Bahkan hatta zurtumul maqabir, sampai kau mati, kau tidak akan pernah merasa cukup dan puas kalau sudah ukurannya harta dan materi. Kenapa? Karena yang namanya hawa nafsu dan keinginan manusia itu nggak ada batasnya. Sementara waktu kita hidup di dunia ini, terbatas, dan kemampuan kita pun terbatas. Tapi orang kalau sudah terkena penyakit hubbud dunia, cinta kepada dunia, materialistis, apapun ukurannya harta, apapun ukurannya materi, kalau nggak dapat keuntungan harta, kalau dapat keuntungan materi, itu dia sudah tidak tahu halal, nggak tahu haram, sudah nggak tahu teman, nggak tahu saudara, keluarga, bahkan orang tua pun kadang-kadang dikorbankan demi keuntungan pribadinya. Maka kalau ingin hati kita ini, kalau ingin kita berakhlak mulia, menjadi orang yang berakhlak mulia, hati ini harus bersih dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Ada satu ungkapan beberapa tahun lalu, syair yang diungkapkan oleh Agim, jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati cahaya ilahi. Jagalah hati jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini. Artinya apa?
Kalau hati kita bersih, insya Allah dan mudah-mudahan, kalau hati ini bersih, mudah-mudahan cahaya ilahi, nur ilahi, keberkahan, rahmat dan kasih sayang Allah akan Allah senantiasa berikan dalam kehidupan kita dan untuk kehidupan kita. Paham? Jadi kalau ingin hidup berkah, ingin hidup selalu diberikan rahmat oleh Allah, pertama kali kita harus menjadi manusia yang bersih hatinya. Bersih dari apa? Bersih dari hal-hal yang disebut penyakit hati. Paham ya? Paham? Bersih dari hal-hal yang namanya penyakit hati. Apalagi penyakit hati, misalnya sombong, merasa hebat, merasa paling benar sendiri. Orang semua dianggap tidak ada apa-apanya. Orang dianggap semua tidak ada jasanya. Orang semua dianggap tidak ada yang seperti dia. Ini bahaya. Maka kalau ada bibit-bibit sombong pada diri kita, ada bibit-bibit hubud dunia pada diri kita, apalagi penyakit yang disebut dengan pelit. Tahu pelit? Pelit, tahu pelit? Ada penyakit yang disebut dengan pelit, ya. Bakhil. Rasul menyatakan al-bakhilu ba'idun minan nas. Orang bakhil, orang pelit itu jauh dari manusia. Siapa orang yang suka kepada orang pelit? Nggak ada. Ba'idun minallah, dan jauh dari Allah. Artinya jauh dari rahmat dan keberkahan Allah orang pelit itu. Bahkan wa ba'idun minal jannah, dan jauh dari surga. Dekatnya dari apa? Wa qaribum minan nar. Orang pelit itu dekatnya adalah dengan api neraka. Maka jangan ada sifat pelit sama kita tuh, jangan ada. Ya, sifat pelit, sifat sombong, apalagi cinta dunia. Ya, cinta dunia itu kata Rasulullah SAW itu bahaya sekali. Ada satu hadis Nabi, ini Anda harus paham ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Ini gara-gara cinta dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tatada'a alaikumul umamu kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Fala yanzi'anallahu fi qulubi a'daikum al-mahabata minkum wa la yaqdhifanna fi qulubikumul wahn. Qala qailun, awa min qillatin nahnu hina idzin ya Rasulullah? Qala la, innakum katsirun walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl. Wa mal wahanu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Rasulullah, yusiku an tatada'a alaikumul umamu kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang satu zaman kepada kalian, hei umatku, kata Rasulullah, musuh-musuhmu, orang-orang yang akan menghancurkanmu, orang-orang yang akan membinasakanmu, orang-orang yang akan menyengsarakanmu, begitu semangat mereka ingin menghancurkanmu, semangat mereka kama tatada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana semangatnya orang yang sedang kelaparan, yang sudah beberapa hari tidak makan, disediakan di depannya makanan yang sedap-sedap, yang enak-enak. Ayo, kalian lapar, sudah 2 hari 3 hari nggak makan, kemudian disediakan makanan yang sedap-sedap. Pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian? Ayo, ingin melahap dan menyantap makanan itu. Gimana keinginannya? Semangat gak? Semangat gak? Jangankan sudah 2 hari 3 hari nggak makan, sekarang pun kalau disediakan di depan kalian makanan yang sedap-sedap, kesukaannya, kedoyanannya, wow, berebut. Nah, begitulah kata Rasulullah, akan datang satu zaman kepada kalian, hei umatku, musuh-musuhmu yang ingin menghancurkan kalian, yang ingin memporak-porandakan kalian, yang ingin menyengsarakan kalian, begitu semangat, dan semangat mereka kama tatada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana semangatnya orang yang kelaparan yang disediakan makanan yang sedap-sedap. Yang sedihnya kata Rasulullah, fala yanzi'anallahu fi qulubi a'daikum al-mahabata minkum wa la yaqdhifanna fi qulubikumul wahn. Ketika itu Allah cabut wibawa kalian di depan musuh-musuh kalian. Kita sudah nggak berwibawa lagi di hadapan mereka. Harga diri kita sudah nggak ada lagi di hadapan mereka. Bukan cuma sekedar itu, kita lemah,
tidak berdaya dalam segala aspek. Dalam ekonomi sudah nggak berdaya, dalam ilmu pengetahuan sudah nggak berdaya, dalam berpolitik sudah nggak berwibawa. Kenapa? Karena kita sudah menjadi budak-budak harta dan menjadi budak-budak mereka semua. Wibawa dicabut oleh Allah, tidak berdaya dalam segala aspek, bahkan kita bergantung kepada mereka. Ketika itu seorang sahabat berdiri, awamin killatin nahnu hina idzin ya Rasulullah. Apakah ketika itu jumlah umatmu sedikit ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, tidak. Innakum katsir walakinnakum gusa'un ka gusa'is sail. Ketika itu jumlah kalian banyak, mayoritas, tapi sayang kata Rasulullah, kalian bagaikan buih di tengah lautan yang sudah kehilangan prinsip dan pegangan hidup. Buih, tahu buih? Tahu buih? Buih, ombak ke utara, buih ke utara. Ombak ke selatan, buih ke selatan. Ombak ke barat, buih. Ombak ke timur, buih. Tidak punya pegangan hidup ketika itu umat Islam. Kalian banyak, tapi kehilangan prinsip, kehilangan pegangan hidup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya di mulut, tapi nggak dimasukkan ke hatinya. Tidak dijadikan sebagai landasan hidup, tidak dijadikan sebagai pegangan hidup. Kakinya melangkah kemana sudah lagi tidak berdasarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apapun ide dan pemikiran yang keluar dari otaknya sudah tidak lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadi landasannya. Ucapan ungkapan apapun yang keluar dari mulutnya sudah tidak lagi didasari oleh imannya, sudah tidak lagi didasari oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apapun yang dilakukannya, apapun sikapnya, dimanapun dia berada, sebagai pedagang sudah kehilangan prinsip hidup, sebagai orang tua sudah kehilangan prinsip hidup, sebagai pemimpin sudah kehilangan prinsip hidup, sebagai pekerja sudah kehilangan prinsip hidup. Apapun profesinya, ketika itu prinsip hidupnya sudah tidak ada. Apa yang menjadi prinsip hidupnya? Yang menjadi prinsip hidupnya hanya adalah materi dan duniawi. Maka ketika Rasulullah ditanya awamin killatin nahnu hina idzin ya Rasulullah, apakah ketika itu jumlah umatmu sedikit ya Rasulullah? Apa dijawab oleh Rasulullah? Innakum katsir walakinnakum gusa'un ka gusa'il sail. Jumlah kalian hai umatku ketika itu banyak, mayoritas. Dan ketika musuh-musuh umatmu begitu semangat ingin menghancurkan kalian, ketika musuh-musuh umatmu begitu semangat ingin menghancurkan umat kalian, menyengsarakan bahkan menjajah, ketika itu umat Rasulullah ini tidak sedikit banyak. Tapi sayang, kehilangan yang disebut dengan pegangan hidup. Sudah kehilangan yang namanya prinsip hidup. Tidak ada lagi. Ya Allah, ketika itu sahabat bertanya ke Rasulullah, wa mal wahanu ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat umat Rasulullah ini menjadi hilang prinsip hidupnya sehingga lemah dalam segala aspek kehidupan? Dijawab oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena umatku ketika itu sudah terkena penyakit hubbud dunya, cinta kepada dunia. Demi dunia, demi harta, demi materi, sudah tidak tahu halal dan tidak tahu haram. Jangankan cuma sekedar teman, keluarga pun dikorbankan, bahkan orang tuanya pun dikorbankan. Demi pangkat dan demi jabatan, sudah tidak tahu teman lagi, apalagi hanya sekedar kawan, sekedar tetangga. Saudaranya pun, bahkan orang tuanya pun, kalau bertentangan dengan kepentingan politiknya, disingkirkannya. Kenapa? Yang penting bagaimana dia mendapatkan jabatan. Sudah tidak tahu halal dan tidak tahu haram. Akhirnya karena terlalu banyak dosa dan kesalahan yang diperbuat, akhirnya apa kata Rasulullah? Dia juga terkena penyakit namanya karahiyatul maut. Enggak siap untuk mati, benci terhadap kematian itu. Karena apa? Karena begitu banyak dosa, kezaliman yang ia lakukan. Nah, maka
Ya, kalau ingin kita menjadi orang yang berakhlak mulia, pertama kali apa? Hati bersihkan dulu. Mulai dari sekarang nih, kamu di pesantren kalian, di pesantren ini anak-anakku sekalian, ya, mulai hiduplah dengan hati yang bersih. Bersihkan hati kita dari kesombongan, bersihkan hati kita dari yang namanya pelit, bersihkan hati kita dari yang namanya sifat ego. Disinilah kalian dididik untuk menjadi apa? Untuk menjadi manusia-manusia yang peduli terhadap temannya, peduli terhadap orang lain. Tidak ada lagi yang namanya sifat pelit, tidak ada lagi yang namanya sifat ego, apalagi sombong. Nah, di sini waktunya. Kalian jauh dari orang tua, jauh dari bapak, jauh dari ibu. Di sini digodok, dididik untuk jadi apa? Untuk menjadi manusia-manusia yang mudah-mudahan bisa bersih hatinya, yang mudah-mudahan bisa menjadi manusia-manusia yang betul-betul terhindar dari apa yang disebut dengan penyakit-penyakit hati tersebut. Nah, makanya mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan memperingati Maulid Nabi ini jangan cuman hanya sekedar memperingati Maulid Nabi dengan biaya yang besar, waktu habis segalanya, tapi tidak bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari tauladat yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Beruntunglah kalian di sini ada pelajaran misalnya tentang tahfidz Al-Quran, menghafal Quran. Jangan cuma sekedar dihafal, ya, dipelajari maknanya, dipelajari artinya, minimal baca terjemahannya. Yang nggak ngerti mumpung masih di pesantren, tanya kepada ustadz-ustadz, tanya kepada Abi langsung, silahkan kalau nggak ngerti. Penuhi diri kita dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita jadikan pegangan hidup dalam mengisi sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita. Nah, inilah kenapa Rasulullah menjadi manusia yang betul-betul kata Allah suri tauladan yang terbaik pada dirinya. Kenapa? Karena Aisyah sebagai istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha mencatatkan, qalat Aisyah radhiyallahu anha, inna khuluqa nabiillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanal Quran. Akhlaknya Rasulullah tidak keluar dari wahyu, tidak keluar dari Al-Quran. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini walaupun sementara, walaupun sebentar, ya, mudah-mudahan dapat kita jadikan pegangan hidup, dapat kita jadikan sebagai landasan hidup dalam mengisi sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita. Mudah-mudahan sekali lagi ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Jadi kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Karena mahabbah dan cinta kita ke Rasulullah. Kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya seorang yang Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan yang paling penting bukan hanya sekedar merayakan Maulid Nabi, syariat yang dibawa aja, ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikannya kepada kita dan ajaran-ajaran yang diajarkannya kepada kita, kita jadikan pegangan hidup, landasan hidup kita 24 jam dalam mengisi sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.